Ramadan yang tinggal sepenggal jalan, kali ini seolah menjadi Ramadan penuh ujian kesabaran dan kesedihan bagi artis Kiki Farel. Bagaimana tidak, sejak awal Ramadan hingga kini menuju momen Idul Fitri semakin dekat, kondisi Mama Dahlia sang ibunda semakin memprihatinkan. Berjuang melawan penyakit kanker, kondisi ibu Kiki Farel semakin memburuk hingga mengalami penurunan berat badan drastis, yaitu hanya memiliki berat badan 30 kg. Berbagai usaha telah dilakukan Kiki Farel untuk membahagiakan hati sang ibu yang sedang sakit. Mulai dari merawat sang ibunda sejak awal mengalami sakit, hingga merenovasi rumah lamanya sesuai keinginan sang ibunda. Ya, jadi kan mama itu sakitnya kan dari 2017 sudah dioperasi, dan 2018 sekitar Februari sampai sekitar 4 bulan atau 5 bulan dari Februari itu udah kemo. Nah terus 2018 kemarin juga udah sempet umroh ya kan, sekarang udah ngerasa sehat. Tapi bulan April 2019 kemarin mama ngerasa kayak ada yang sakit lagi tuh kalau gitu kan, memang kan karena kan di daerah usus kan. Tapi ya gimana gitu, sempet kepikiran, iya sempet nangis, ya udah bukan kayak nangis lagi gitu kan. Kadang siangnya misalnya lagi ya nggak dipikirin, tiba-tiba malamnya lagi pas mau tidur kepikiran gitu. Tapi untungnya sih mama orangnya kuat, jadinya kita juga ya jadi harus kuat, jangan sampai kita justru bikin mama malahnya ngedrop gara-gara kitanya dibawa stres gitu. Sementara itu, di lain kisah, ketika Kiki Farel sedang berjuang untuk sang mama yang berat badannya turun hingga kini menjadi 30 kg saja, rasa sedih jelang lebaran dirasakan oleh penyanyi Aida Saskia yang sedang berjuang untuk bisa selamat dari vonis kanker payudara stadium 3. Ironisnya, ketika ditemui secara khusus oleh tim Hotshot, Aida mengalami perubahan fisik yang 180 derajat berbeda dari sebelumnya. Tidak hanya terlihat semakin tirus, tapi Aida Saskia bahkan terlihat gundul kepalanya karena rambutnya rontok akibat terdampak efek dampak kemoterapi. Tak pernah disangka oleh Aida jika sakit yang dideritanya di bagian payudara 1 tahun lalu merupakan gejala awal dari bahaya kanker yang kini mengguncang Aida. Habis banget sekarang, udah bener-bener rontok. Ini rambut nggak bersih ininya, ngebersihinnya karena kan di sini bagian di sini masih ada, di sini ada, jadi aku gunting sendiri gitu. Awalnya sih cuman hanya sakit di payudara gitu loh, dan lama-kelamaan itu mengganggu sekali karena tiba-tiba ada benjolan kecil. Terus makin lama, sekitar prosesnya cepat sih, sekitar 2 minggu itu membesar si benjolannya itu karena mengganggu. Dia langsung bilang, ya udah kapan kira-kira kita jadwalkan operasi. Aku kaget sih, maksudnya secepat itu langsung ditembak harus operasi gitu loh. Akhirnya selang 1 minggu aku putuskan untuk operasi, kita biopsi, dan hasil dari operasi tersebut, hasil biopsinya dibawa ke patologi dan ternyata dinyatakan kanker sudah di stadium 3 dan grade 3. Kanker sudah di stadium 3 dan grade 3. Dan dari hasil biopsi itu, karena sudah dinyatakan kanker ganas stadium 3 di grade 3, akhirnya payudara harus terpaksa diangkat gitu loh, karena sudah menyebar di situ. Akhirnya dengan berat hati ya aku harus ikhlas kehilangan 1 payudara aku gitu. Aku harus ikhlas kehilangan 1 payudara aku. Perjuangan Aida Saskia menjalani proses kemoterapi dan melewati meja operasi berkali-kali menyisipkan cerita mengejutkan. Pasalnya, tak hanya berjuang melawan rasa sakit, tubuh Aida Saskia pun kini bahkan dipasang perangkat medis untuk kemoterapi yang disebut chemoport. Yang ironisnya, mulai membuat Aida Saskia mengalami krisis kepercayaan diri.
krisis kepercayaan diri luar biasa. Jadi kayak semuanya hampir jahitan di sini. Selama 4 bulan itu luar biasa, adik-adikku dan sahabat aku Kak Putri meluangkan banyak waktunya, moral, material semua. Ini kabel gitu. Dan chemoportnya ini yang ini, mohon maaf. Ini yang jendel ini. Ini untuk karena vena aku itu obat kemo itu kan keras, terus vena aku tuh tergolong sangat halus kecil-kecil. Jadi terus obat kemo tuh kan langsung 3 macam, jadi 3 infusan langsung 3 jarum kayak gitu. Jadi nggak mungkin untuk infus biasa, jadi akhirnya harus menggunakan chemoport supaya nggak sakit, karena maksudnya nggak terlalu sakit tetap sakit, tapi dibandingkan dengan infus kan harus beberapa jarum gitu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.